Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Anitya Rufika, saya dari kelas PTIK 3A. Di sini saya akan membuat tutorial atau bagaimana cara membuat navigasi antar frame dengan menggunakan menu item, bottom, label, radio bottom, dan combo box pada mata kuliah pemrograman visual. Nah, langsung saja ya. Di sini saya sudah membuat menunya atau tampilannya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bikin ini tuh kayak gimana sih, bikin seperti ini tuh seperti apa. Yang pertama, kita itu buka file, terus new project. Nah, kita gunakan Java with N, lalu ke Java application, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita bikin project-nya. Nama project-nya itu apa? Kan di sini kita akan membuat navigasi, berarti kita tulis judulnya My Navigation. Oke. Misalkan My Navigation Daily. Misalkan My Navigation Daily. Kemudian finish. Nah, ketika sudah, kita klik search page. Klik kanan, new, kita buat folder. Nah, foldernya itu kita masukkan Mail System My Navigation. Oke, setelah itu finish. Nah, udah nih foldernya. Kemudian kita klik kanan, new, lalu kita membuat JFrame atau JFrame from-nya. Nah, ketika itu kita membuat class atau kelasnya nih. Kelasnya apa? Kelas utama saya beri nama main frame. Oke, kita finish. Nah, sudah ada ya kelasnya. Kemudian kita buat lagi JFrame. Kelas berikutnya saya beri nama myFrame1. Finish. Oke, kita buat sampai myFrame3 ya. Pertama JFrame from. Kita muat myFrame2. Oke. Kemudian kita bikin lagi myFrame3. Oke. Sudah bikin nih. Kita langsung pada tampilan utama yaitu main frame. Kita lebarin dulu ininya ya. Nah, sebelum kita membuat atau memasukkan menu item, bottom, label, radio bottom, dan combo box, kita gunakan desktop terlebih dahulu. Kenapa menggunakan desktop terlebih dahulu? Karena agar ketika di run file, itu tampilannya tidak berwarna putih, jadi tampilannya itu seperti ada di desktop. Setelah itu, kita masukkan menu bar. Nah, kita edit nih namanya. Untuk edit, kita hapus teksnya, kemudian file kita ubah namanya menjadi navigate to. Enter agar teksnya tersimpan. Nah, oke. Selanjutnya, kita masukkan menu pada swing menus ya. Masukkan ke navigate to. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kemudian, kita beri nama atau ubah nama menjadi choose frame. Kita enter agar namanya atau teksnya tersimpan. Kemudian, kita masukkan menu item. Nah, ke sini. Kita letakkannya di sini ya, supaya dia tampil ke sebelah kanan, seperti ini. Begitupun selanjutnya, karena kita akan membuat 3 frame. Nah, ini frame 2, ini untuk frame 3-nya. Kita ubah namanya menjadi J frame 1. Enter, begitupun selanjutnya
menjadi JFrame2. Enter. Kemudian ketiga, kita edit menjadi JFrame3. Nah, setelah ini kita gunakan label terlebih dahulu. Maksud dari penggunaan label di sini untuk memberi keterangan. Oke, di sini saya akan menuliskan bagian button. Oke, button. Nah, jadi di sini button adalah di bawahnya itu barisan button gitu, barisan button untuk pemberian nama frame 1, frame 2, dan frame 3. Oke, saya kelompokkan terlebih dahulu ya dengan menggunakan label. Nah, untuk baris kedua, saya beri nama barisan label. Oke. Kemudian label ketiga, saya beri nama radio button. Radio button. Seperti itu. Satu lagi untuk keterangan combo box. Oke. Nah, sudah kita enter. Setelah diberi nama label, kemudian kita membuat baris button. Kita masukkan button di sini. 3 ya, karena ada frame 1, frame 2, dan frame 3. Nah, kita beri 3. Oke. Kemudian label juga, label 3 untuk frame 1, 2, 3. Ini radio bottom juga 3. Nah, radio bottom 3. Oke. Sebelum menggunakan combo box, kita beri label terlebih dahulu untuk memberi keterangan choose frame. Oke. Nah, sudah diterapkan semua ya, udah di-drag semua. Kemudian kita ubah namanya. Di sini jadi JFrame1. Enter, kita ubah dulu. JFrame2. Dan ini kita ubah menjadi JFrame3. Begitupun baik di label, di radio button, atau combo box, kita beri nama sama, yaitu JFrame1, 2, 3. Kita ubah JFrame1. Kemudian kita ubah JFrame2. Begitupun ini JFrame3. Kemudian yang ini kita ubah juga menjadi JFrame1. JFrame2. Sini JFrame3. Oke. Nah, untuk di sini keterangan choose frame. Oke. Nah, untuk mengubah nama atau keterangan pada combo box, untuk frame 1, 2, dan 3, kita klik kanan, kemudian kita masuk ke Properties, kemudian kita lihat di bagian model. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, dan 4. Kita ubah menjadi JFrame 1, 2, 3. JFrame 1, JFrame 2, dan JFrame 3. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian, agar terlihat lebih baik atau lebih rapih, kita rapihkan. Oke, nah, ketika sudah diberi nama atau diberi keterangan yang jelas, akan seperti ini ya. Oke, ini sebagai contoh awalan, saya sudah membuat yang memang sudah jelas gitu keterangannya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan. Oke, sebentar.
Nah, kita masuk. Nah, bagian sini. Ini saya sudah membuatnya. Untuk memasukkan kode atau bahasa pemrogramannya, nah tutorialnya seperti ini ya. Untuk menu utama atau kelas utama itu mainframe yang saya buat. Klik ini. Nah, ini frame 1. Untuk memasukkan kode pemrogramannya itu seperti apa? Oke, kita klik kanan, kemudian event, kita klik action, dia akan otomatis masuk ke action performed. Nah, ini dia. Untuk memasukkan kodenya, kodenya itu sudah tertera ya, jadi kita harus hafal juga kodenya. Ini kode yang kita masukkan. Jadi new my frame 1 karena kita akan mengalihkan atau menghubungkan dari menu item ini ke frame 1. Maka new spasi my frame 1 kurung buka kurung tutup titik set visible dalam kurung true dan titik koma. Nah, untuk simbol di sini atau huruf itu harus sesuai karena salah sedikit saja atau salah huruf atau salah simbol itu akan mempengaruhi dia akan berjalan atau tidak, akan bisa di run file atau tidak. Nah, kalau misalkan sudah berhasil, ini akan seperti ini. Karena kalau misalkan tidak berhasil, di sini ada tanda merah atau tanda seru merah, itu tidak bisa dijalankan atau error. Seperti itu. Begitupun pada JFrame menu item kedua ini. JFrame kedua juga sama. Kita alihkan ke event, lalu ke action, dia akan otomatis ke action performed, yaitu pada search untuk memasukkan kode pemrograman. Begitupun pada JFrame 2 menu item, kode pemrogramannya sama, hanya saja karena kita akan menghubungkan ke frame atau my frame 2, maka frame-nya ini tinggal diberi keterangannya my frame 2 akan menghubungkan ke frame 2. Jadi new sama dengan my frame 2, buka kurung tutup kurung titik set visible dan true sama saja di sini. Kemudian frame 3 pada menu item juga sama. Ini ke event, kemudian ke action, akan beralih secara otomatis kepada action performed. Nah, di sini. Ini tampilannya itu akan kosong. Awalannya akan kosong, tidak ada langsung bahasa pemrograman seperti ini. Ada new frame 3, tidak. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk menghubungkan frame 1, frame 2, dan frame 3, di sini kita mengubah pada item. Menu item ya. Menu item, terus button. Nah, button juga sama seperti pada menu item. Untuk memasukkan kode pemrogramannya juga sama. Atau kodenya juga sama seperti itu. Caranya juga sama yang ini. Kita klik kanan, kemudian event, action, kemudian kita akan beralih secara otomatis kepada action performed ke search atau bahasa pemrograman. Di sini kita masukkan kode yang sama juga. Tadi hanya saja di sini keterangannya kita akan memasukkan kode pemrograman atau bahasa pemrograman itu kepada button yang kemudian akan beralih kepada my frame sesuai button tersebut. Button tersebut memberikan kejelasan apa? Misalkan kejelasannya JFrame 1 berarti akan menghubungkan kepada my frame 1. Jadi seperti ini. Kodenya new my frame 1 sama tutup kurung tutup buka set visible dalam kurung true. Diingatkan kembali pada pembuatan atau memasukkan kode pemrogram atau bahasa pemrograman ini, baik itu huruf maupun simbol harus sesuai, jangan sampai ada yang salah, baik itu huruf besar atau kecilnya itu harus sama. Karena harus sesuai dengan hukum kaidahnya ya, kalau misalkan disangkut pautin sama hukum kaidah itu harus sesuai. Karena kalau tidak sesuai dia akan error gitu, tidak bisa dijalankan. Seperti itu. Begitupun pada button untuk frame kedua juga sama saja. Dia akan ke event, action, kemudian akan otomatis ke action performed. Nah, di sini masukkan juga kode pemrogramannya. Karena tadi di situ button kedua akan otomatis harus menghubungkan ke
frame kedua atau my frame kedua. Jadi kita ubah jadi new my frame 2. Kalau ke belakangnya itu sama seperti ini. Begitupun pada button JFrame 3 ke event, ke action, dan kemudian akan otomatis ke action performance dan masuk ke search untuk memasukkan kode bahasa pemrograman. Seperti ini. Jadi new my frame 3 karena akan menghubungkan ke my frame 3. Seperti itu. Nah, untuk label sendiri itu kode pemrogramannya itu sama. Tapi untuk mencantumkannya itu berbeda. Misalkan ya kita klik pada label JFrame pertama atau one, kita klik kanan sama event. Tetapi kita masuk ke bagian mouse. Kemudian ada mouse click. Dia akan secara otomatis juga masuk ke search bahasa pemrograman. Nah, untuk kode pemrogramannya itu sendiri, itu tetap sama seperti pada menu item dan menu atau button gitu ya. Tombol button. Itu sama kode pemrogramannya. Tadi kita mengklik pada label pertama atau label JFrame 1 yang akan menghubungkan kepada myFrame 1. Jadi kodenya seperti ini, new myFrame 1. Set visible true. Ini sama saja. Ingat, simbol dan huruf itu harus diperhatikan. Nah, selanjutnya juga sama. Dia akan ke event, ke mouse click. Begitupun sama kodenya pemrogramannya gitu ya, bahasa pemrogramannya sama, diubahnya pada myFrame 2 karena tadi keterangannya kan myFrame 2. Nah, di sini JFrame 3 sama saja, berarti yang diubah hanya myFrame-nya, jadi ke myFrame 3 karena akan menghubungkan ke myFrame 3. Seperti itu. Nah, untuk di label, bedanya dari button sama menu item itu, kita harus mengganti kursornya menjadi hand cursor. Seperti apa caranya? Jadi seperti ini. Klik kanan, kemudian ke properties, kita cari kursor. Nah, kursor ini terdapat pada order properties di sini. Nah, tadinya itu tanpa keterangan ya. Jadi kita ubah ke hand cursor, close. Begitupun JFrame 2, JFrame 3, itu kita alihkan ke properties, langsung ke kursor, kita ubah kepada hand cursor, langsung close. Oke, seperti itu. Kemudian ada button. Button juga sama. Dia ke event, ke action, dan akan otomatis kepada action performance. Nah, untuk rumus sendiri atau kode bahasa pemrograman pada radio button ini memang agak panjang ya dari kode pemrograman seperti label, button, sama menu item itu sendiri gitu. Nah, kita akan masuk ke private void radio button action. Yang tadi kita udah klik, dia akan otomatis ke sini. Tadinya itu kosong. Nah, ini kodenya yang harus kita masukkan seperti ini. Radio reset, tutup kurung tutup buka, titik koma, J radio button 1. Kenapa J radio button 1? Karena memang di sini kita membuka pada radio button ke-1 yang akan menghubungkan kepada frame ke-1 ini. Jadi rumus yang di bawah sini sama seperti label, button, sama menu item itu. Sama. Kemudian begitupun radio button yang kedua sama event, action, terus akan otomatis gitu ya, beralih kepada action performance, yaitu search untuk memasukkan bahasa pemrograman. Nah, tadinya itu kosong ya, ini tuh. Nah, ini kode yang kita harus masukkan. Seperti ini. Begitupun, kenapa menjadi radio button 2 berbeda dengan yang di atas atau sebelumnya? Karena memang ini posisinya adalah radio button kedua yang akan dihubungkan kepada myFrame kedua. Jadi di sini juga rumus bawahnya untuk menghubungkan frame kedua diberi keterangannya myFrame 2. Seperti ini. Ingat kembali bahwa simbol maupun itu huruf harus sesuai. Mau kecil, mau
huruf kapital juga harus sesuai supaya dia bisa berjalan. Itu pun radio button ketiga, dia event action, kemudian dia akan otomatis ke action performer dan masuk ke search untuk memasukkan bahasa pemrograman. Nah, ini yang harus kita masukkan bahasa pemrogramannya. Dia radio button ketiga karena posisi radio button yang ketiga dan akan menghubungkan kepada myFrame 3. Maka keterangannya new myFrame 3. Begitupun yang radio buttonnya juga radio button 3. Begitu. Nah, untuk radio button, otomatis ketika kita mengklik, itu akan tampil satu klikan. Jadi ketika kita mengklik frame 1, kemudian ngeklik frame 2, klikannya itu yang tadinya di frame 1 akan menghilang dan pindah ke sini, itu ada caranya. Bagaimana caranya? Nah, kita klik tadi ke event, action performance. Nah, kita masukkan nih rumusnya yang ini. Ini diklik sama kitanya. Kalau yang ini, kalau preferred void radio button 1 action, ini sudah ada, sudah otomatis ada. Tetapi ketika kita untuk mengatur agar si radio button ini terpilih satu gitu, tidak mengklik tiga-tiganya tombol hitamnya tuh, agar berpindah, maka kita beri bahasa pemrograman seperti ini rumusnya. Gitu. Kemudian kita ke combo box. Nah, ini salah ketik ya. Ini maksudnya combo box. Oke. Nah, untuk combo box sendiri kita fokus ke yang ini, yang combo box-nya. Kalau yang ini hanya keterangan saja. Ini juga sama, kita klik kanan ke event, ke action, dan akan otomatis kepada action performance. Nah, tampilannya mana? Nah, ini. Jadi combo box itu memang bahasa pemrogramannya lebih panjang ya. Itu. Jadi, kita langsung masukkan rumus ini. Atau bahasa pemrogramannya ini. Kayak string X. Jadi, di sini ada dua ya, yang kita bisa menggunakan yang integer, bisa juga yang item. Nah, di sini saya menggunakan yang item. Rumusnya seperti ini. String X sama dengan J combo box 1. Ini karena keterangan di sininya J combo box 1 ya, maka di sini keterangannya J combo box 1. Kemudian memang rumusnya get selected item. Terus jangan lupa toString. Nah, toString, ingat di sini walaupun emang sambungan atau ini huruf ada di tengah, kenapa hurufnya kapital? Karena memang di sini rumusnya gitu tuh. Harus seperti ini. Jadi kita tidak bisa sembarangan karena hurufnya di tengah jadi huruf kecil, ya nggak bisa. Karena nanti akan mempengaruhi berikutnya gitu, jalan apa tidaknya, seperti itu. Nah, ini switch. Untuk menghubungkannya seperti apa? Combo box kepada frame 1, frame 2, dan frame 3. Nah, ini rumus utamanya yang ini nih. Agar bisa beralih atau menghubungkan kepada frame 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk menghubungkan ke frame 1, maka rumusnya atau kode pemrogramannya itu case tanda petik 2 jframe 1. Ini akan kita hubungkan ke frame 1 atau myFrame 1. Tutup petik lagi titik 2, kemudian enter, kita masukkan. Nah, ini rumus utama, rumus yang awal lagi, new myFrame, karena kita akan menghubungkan ke myFrame 1, jadi myFrame 1. Nah, rumusnya seperti ini yang tadi. Hanya saja kalau di combo box itu di enter, kemudian dikasih kata atau kode break. Kemudian untuk mengalihkan atau menghubungkan ke frame kedua, kita masukkan kembali rumusnya atau kode pemrogramannya, yaitu case. Di sininya frame 2, di sini juga kita ubah jadi ke frame 2 karena akan menghubungkan ke frame 2. Begitupun selanjutnya, frame 3. Nah, sudah selesai kita pembuatannya. Untuk frame 1 itu tampilannya seperti ini. Jadi, ketika kita mengklik menu item pada frame 1, kita akan menuju kepada my frame 1 yang ini gitu. This is frame 1, nanti akan seperti ini.
Nah, untuk pembuatan yang seperti ini tuh kayak gimana? Oke, jadi tetap kita gunakan desktop terlebih dahulu supaya ketika di run atau ketika dijalankan itu tampilannya seperti ada di desktop. Kemudian kita masukkan menu bar ke sini. Seperti tadi awalan untuk file sama edit, edit itu dihapus, filenya diganti namanya jadi myframe1. Kemudian di sini ditambahkan label, label di drag ke sini, kemudian teksnya diubah jadi this is frame. Begitupun pada frame 2 sama saja, frame 3 juga sama saja seperti ini. Nah, coba kita run ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita run. Nah, ketika di run akan seperti ini. Nah, kita klik menu item, kemudian frame 1. Nah, masuk ya ke frame 1. Kemudian kita lanjut ke frame 2. Terbukti terhubung ya ke frame 2. Kita lanjutkan pada menu item ketiga atau frame 3. Oke, terbukti bahwa terhubung pada my frame 3. Selanjutnya bottom. Kita terhubung ya ke frame 1. Bottom frame 2 kita terhubung ke my frame 2. Selanjutnya bottom frame 3 kita terhubung kepada my frame 3. Selanjutnya label. Nah, label frame 1 terbukti, label frame 2 terbukti masuk ke frame 2. Kemudian label frame 3 terhubung ya ke my frame 3. Kemudian kita lanjut ke radio bottom. Oke. Masuk, terhubung ke frame 1. Kemudian bottom kedua, radio bottom kedua terhubung ke my frame 2. Selanjutnya radio bottom frame 3. Nah, oke, terhubung ya ke my frame 3. Selanjutnya combo box. Kita ke frame 1, combo box frame 1, oke, terhubung ke my frame 1. Kemudian combo box frame 2 terhubung, terbukti ya terhubung ke my frame 2. Kemudian combo box frame 3 akhirnya terhubung kepada my frame 3. Nah, itulah run. Oke, tampilan awal seperti ini. Nah, ini hasil screenshotannya ya. Oke. Itulah tutorial atau cara membuat atau menghubungkan frame menggunakan menu item, menu button, radio button, dan combo box. Semoga bermanfaat. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.